Film ini diangkat dari kisah nyata. Selama 2000 tahun Inggris memiliki tradisi lama penambangan batu bara. Tapi George Bruce dari Skotlandia mengubah keadaan di tahun 1575. Dia memiliki ide cemerlang. Menghubungkan lubang 40 kaki kedua lubang lainnya membuat ventilasi dan drainase air jauh efisien di pertambangan. Teknik inovatif dari Inggris ini masih digunakan di pertambangan seluruh dunia saat ini. Tambang batu bara pertama di India didirikan di Ranigan oleh para pionir Inggris yang bekerja di Kongsi Dagang India Timur. Hai Pak, jika Anda terus bersembunyi di sana bagaimana masalah akan selesai? Bubarkan dulu semua orangmu. Dobrak dan tendang dengan kuat pintu ini. Ini adalah Jaswan Yil, seorang petugas polisi sekaligus insinyur pertambangan. Lihatlah, TV-nya sudah datang. Akan ada pesta pernikahan di desa ini. Semua warga desa pun berkumpul. Hei, kenapa kau tak duduk saja di pangkuanku? Sana minggir. Perhatian, dengar semuanya, bahwa besok bas akan berangkat pukul 10 ke pernikahan mereka. Jadi datanglah tepat waktu dan ambil tempat duduk kalian. Dan jangan ada yang terlambat. Semua warga senang dan bahagia. Malam ini sekitar pukul 11.35 semua orang sedang bekerja di pertambangan karena penghasilan penduduk sekitar adalah bekerja di tambang batu bara. Singkat cerita, sang pekerja merasakan ada tetesan air jatuh di hidungnya dari atas. Dia mencoba mengetuk atas dinding dengan tongkat, lalu dia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kasnala. Dengan gugup dia berkata kepada temannya, lari. Semua keadaan menjadi panik, kemudian mereka memberitahu kepada operator sistem apa yang terjadi di dalam. Pak Air masuk ke dalam dengan panik. Dia menjelaskan keadaan saat ini. Saudaraku, tambangnya banjir. Ya Allah, banjir. Operator pun panik. Semua pekerja lari kalang kabut menyelamatkan diri masing-masing. Jangan berhenti, ayo terus lari. Sesampainya di area lift, semua pekerja panik karena tidak bisa masuk lift untuk semua pekerja. Sementara di sisi lain air dengan cepat bergerak ke seluruh area penambangan. Lari, semua harus cepat lari, sebagian ke lubang nomor 1 dan sebagian ke lubang nomor 2, tegas seorang pekerja. Sementara di sisi lubang tambang air sudah datang dengan cepat. Beberapa pekerja sudah terjebak di tengah air dan berusaha untuk bertahan namun tidak berhasil. Keesokan harinya, ambulans tambang terjebak di tengah jalan yang macet. Jaswan datang dan bertanya apa yang terjadi kepada sang supir. Lalu supir menjelaskan. Dan Jaswan mencari cara agar kemacetan bisa diatasi dan ambulans bisa bergerak cepat. Jaswan pun langsung ke lokasi penambangan. Semua keluarga dan kerabat korban sudah ada di sana. Dan ada ketegangan sampai seorang istri penambang marah dengan petugas keamanan dan petugas marah ingin memukul. Jaswan dengan tegas membela semua orang di sana. Dan berjanji akan mengatasi semuanya. Minumlah air ini lalu tenanglah. Tidak ada yang bersembunyi. Kalian semua akan diberitahu kabar baik. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, pungkasnya. Apakah Anda yakin mereka masih hidup? Hanya akan ada mayat di bawah sana saat ini, ujarnya. Pak, penduduk desa semakin beringas. Tidak aman berada di sini. Beri aku laporan singkat cepat. Pak, ini tambang batu bara Mahabir. Pada kedalaman 107 meter. Adalah lapisan Narayankuri.
Seluas 5 km ada 232 penambang yang lembur pada shift 12 malam. Pekerjaan dilakukan dalam 3 bagian penambang yang berada di bawah Behra. Pandai dia agak tuli pak. Ada 65 pekerja di bawah Behra di bawah jalur kereta. Di sisi lain, ada sebuah lubang tambang tak terpakai Ningha. Ruang hampa yang terbentuk oleh tekanan air yang kuat memaksa lubang lama terbuka lagi. Di mana arah masuk lubang ini? Di sana pak. Berikan senternya, berhati-hatilah. Jaswan pun masuk ke dalam dan melihat langsung bagaimana keadaan air di dalamnya. Bisakah pakai jalan ini untuk titik masuk? Tidak mungkin pak. Kekuatan air cukup besar dan sangat berbahaya. Jangan kirim petugas keamanan lewat titik ini. Papa cepat ke sini. Gofar dan masalah jadi rumit pak. Pak, saya punya rencana untuk penyelamatan ini. Bagaimana caranya? Saya akan membuat rencana. Pak, di antara 71 penambang yang terjebak di bawah sana banyak yang memiliki pengalaman selama 25 tahun. Mereka tahu jika tambang mulai banjir maka mereka harus ke titik tertinggi di tambang dan menunggu penyelamatan datang. Dan saya yakin para pekerja telah meninggalkan wilayah kerjanya dan berhasil sampai di sini ke titik tinggi di tambang. Kita bisa menggali lubang berukuran 20 meter, kirim kapsul besi ke bawah untuk penyelamatan dan selamatkan satu persatu. Jaswan pun memulai misi penyelamatan ini dengan bergabung dengan tim dan kepolisian beserta para dokter. Di sisi lain, para korban yang terjebak mulai kehabisan tenaga untuk bertahan hidup dan mulai merasa putus asa, tetapi mereka saling menguatkan satu sama lain. Sempat saling selisih paham karena putus asa, tapi mereka semua bertahan demi keluarga masing-masing. Singkat cerita, mereka pun mulai membuat rencana bagaimana caranya agar mereka bisa mencari jalan keluar. Mereka menyusun semua langkah dan strategi menggunakan pengalaman mereka masing-masing. Mulai dari melewati air agar berada di tempat yang lebih tinggi dan aman. Mereka semua terus berusaha sampai akhirnya salah satu dari mereka yang kakinya terluka parah. Lalu temannya berusaha membantu mengobati lukanya. Di sisi lain, semua kerabat dan keluarga para korban tidak beranjak pergi sebelum melihat orang-orang yang disayangi mereka selamat. Sampai akhirnya misi penyelamatan pun dimulai. Di sini Jaswan sempat dihina dan dipukuli oleh pihak kerabat para korban karena dianggap telah berbohong agar bisa menyelamatkan para korban. Jaswan pun sempat putus asa. Dan akhirnya seekor anjing memberi sinyal bahwa mereka semua ada dan masih hidup di bawah sana. Melalui lubang kecil, Jaswan memberi sinyal penyelamatan kepada orang-orang di bawah sana. Segala keperluan bertahan hidup pun terus dikirim untuk para korban. Bahkan mereka sudah bisa berbicara melalui sambungan telepon kepada pihak keluarganya masing-masing. Misi penyelamatan ini tidak mudah, banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perjuangannya tentu tidak mudah. Belum lagi, mereka hanya memiliki waktu 48 jam untuk mengevakuasi para penambang. Bahkan Yil pun nekat untuk turun langsung ke reruntuhan. Semua persiapan telah disusun dan dirancang sesuai rencana. Tapi ini semua tidak mudah. Segala tes uji coba dilakukan, bahkan mereka tidak berani untuk masuk ke dalam kapsul penyelamatan dan turun ke bawah. Semua terlalu beresiko untuk keselamatan. Dengan gagah berani, Jaswan pun nekat untuk masuk ke dalam kapsul penyelamatan dan turun langsung menyelamatkan para pekerja yang terjebak di bawah tambang. Sebelum melakukannya, dia berdoa agar semua lancar dan semua orang bisa terselamatkan. Malam ini hanya Jaswan yang memiliki keberanian besar mempertaruhkan nyawanya untuk semua orang yang telah terjebak selama beberapa hari di bawah reruntuhan. Semua orang merasa sangat senang dan juga sedih. Tapi semua orang juga takjub dengan kegagahan Jaswan. Singkat cerita, turunlah Jaswan dengan kapsul penyelamat. Lalu satu persatu pekerja yang terjebak mulai dievakuasi. Membutuhkan waktu yang lama untuk evakuasi semua orang sekarang. Sampai pada akhirnya semua orang mulai kehilangan tenaga satu persatu. Tapi Jaswan mencoba bertahan walau sempat tidak sadarkan diri. Tapi Jaswan ingat semua kenangan indah dalam hidupnya. Kenangan bersama istri yang sedang mengandung buah hatinya. Lalu dia langsung tersadar. Semua orang sangat bahagia atas keberanian Jaswan. Sekarang misi penyelamatan sudah selesai. Semua orang bersorak bahagia termasuk istri Jaswan. Semua orang memberikan kalung bunga mengucap syukur atas keselamatan kerabat dan juga Jaswan. Jaswan dicatat sebagai pahlawan hari ini dan film pun selesai.